Perkenalkan, nama saya Desa Putu Julia Purnama, NIM 20202010219, kelas 1B Hukum Universitas Ngurah Rai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori negara hukum. Teori negara hukum dalam Ensiklopedia Indonesia, negara hukum yang dilawankan dengan negara kekuasaan dirumuskan sebagai berikut. Negara hukum artinya negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara kekuasaan artinya negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara. Sebaliknya, dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintahan dan undang-undang negara. Pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi inter dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Hukum sebagai alat merupakan suatu pemerintahan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan dan menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Menurut Julius Start, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, 4. Peradilan tata usaha negara. Sedangkan Evidisi menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu 1. Supremacy of law, 2. Equality before the law, 3. Due process of law. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah 1. Negara harus tunduk pada hukum, 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu, 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dan artinya peraturan perundang-undangan tertulis, sedangkan yang kedua yaitu negara hukum material yang lebih mutakhir, mencangkup pula pengertian keadilan di dalamnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar untuk yang menyangka kediri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebelumnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah 1. Supremasi hukum, yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi bukan manusia. 2. Persamaan dalam hukum, yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. 3. Asas legalitas, yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan asas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. 4. Pembatasan kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balance dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. 5. Organ-organ eksekutif independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkat dan pemberhentian pemimpinannya.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak yang mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. 7. Peradilan tata usaha negara, yaitu pilar-pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak dizolimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara. 8. Peradilan tata negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem check and balance. 9. Perlindungan hak asasi manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. 10. Bersifat demokratis, yaitu dianut dalam dipraktekannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin transparan serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, yaitu hukum dan sarana untuk mencapai tujuan yang didealkan bersama. 12. Transparansi dan kontrol sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.